Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya, masih membahas tentang tema kita hari ini yang baru bergabung. Ingat ya, temanya bagus banget nih. Amalan ajaib pengubah musibah jadi berkah. Tadi sudah 3 yang kita bahas bersama guru-guru kita. Yang pertama adalah sering menyebutkan kalimat istirja. Apa sih kalimat istirja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua adalah ikhlas melayani mengurus pasangan. Nah ini baik suka maupun duka, jangan cuma senangnya doang, giliran kagak enak aja ditinggalin. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, belajar, mengajar dan menyebarkan ilmu ya, terutama dalam ilmu agama. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi tadi ada pertanyaan yang sebelum iklan ini kepada guru kita Ustaz Syam. Siap. Apakah benar nih amalan ajaib yang berikutnya adalah berhubungan dengan rasa takut? Ya, karena tadi sedikit dijelaskan kalau kita takut segala sesuatu dengan binatang kita kabur. Kalau kita takut sama Allah kita makin mendekat. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sekarang nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Hilman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. Takut beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dan salah satunya adalah yang kami bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sehingga batu itu pun bisa mengeluarkan air karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala sebelumnya bahwa hati yang mengeras itu tidak mampu mengeluarkan air, lebih keras daripada batu. Subhanallah, batu saja bisa mengeluarkan air. Maksudnya apa? Yang keempat amalannya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang remeh maksiat dan tidak merasa aman ketika dia selesai melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya orang habis maksiat mengatakan bahwa mana azab Allah, enggak ada azab Allah. Subhanallah. Mana azab Allah, enggak ada azab Allah. Ada azab Allah yang disegerakan. Ada azab Allah yang ditunda. Ada azab Allah yang paling ngeri. Mana itu? Berupa kenikmatan. Dan itu azab Allah yang paling ngeri, istidraj namanya. Sehingga dia tidak menyadari bahwa dia sedang diazab oleh Allah dengan kelalaiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang diuji dengan musibah, kematian, penyakit segala macam, dia mudah untuk menyebut nama Allah. Tapi ketika diuji dengan kesuksesan, kekayaan, kesejahteraan, terkadang malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi. Bahkan pada sahabat Nabi SAW, ada seorang sahabat diceritakan dengan terburu-buru dia melakukan sholat. Ketika melakukan sholat dia terburu-buru untuk pulang. Kenapa? Karena dia hanya punya satu pakaian untuk digunakan sholat. Dia pulang ke rumahnya untuk apa? Untuk digunakan oleh istrinya. Lalu dia minta didoakan supaya menjadi orang kaya. Namun ternyata setelah menjadi orang kaya dia malah tidak melaksanakan ibadah sholat. Maka azab yang paling pedih adalah ketika Allah membuatmu lalai dan Allah tidak menegurmu lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dikatakan yang keempat amalannya adalah bagaimana kita tidak merasa aman dari maksiat yang kita lakukan. Bukan berarti kita putus asa. Karena Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hambaku, kita masih dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala yang melampaui batas. Ini orang yang melampaui batas, udah bermaksiat terus menerus, tidak pernah takut akan azab Allah. Itu tetap dikatakan sama Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Bukan berarti kita putus asa dari rahmat Allah, tapi bukan berarti kita meremehkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, tapi Allah juga Maha Menghakimi dan Allah juga Maha Perkasa. Sungguh tidak adil kalau kita mengatakan Allah kan Maha Penyayang, pasti diampuni jikalau kita tidak pernah bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya ya. Ini yang berikutnya ini sebelum kita lanjut ya, kita akan melihat dulu sebuah tayangan kembali. Ini tentang suasana haru para orang tua angkat ketika bertemu dengan calon anak angkatnya. Ini dia tayangannya.
Tangis haru bahagia tampak dari 14 calon orang tua angkat saat mereka menerima dan menggendong calon anak asuh yang sudah mereka nanti. Seperti yang tampak dari pasangan Sugeng dan Agustina, mereka tidak mampu menutupi rasa bahagia saat menggendong dan membawa pulang Keisha, bayi mungil yang berusia 4 bulan. Sugeng dan Agustina dulu menemukan Keisha di depan rumahnya di Malang yang ditinggalkan begitu saja oleh orang tua kandungnya. Begitu juga dengan pasangan Khairul dan Sinta, mereka sudah lama berumah tangga tetapi tidak juga memiliki anak. Mereka bahagia saat bisa menggendong bayi Jivan dan membawa pulang bayi ini ke rumahnya. Iya, kalau kita lihat tayangan tadi ini ya, saya pernah baca satu artikel itu bahwa katanya anak-anak terlantar ini kalau dikumpulin di seluruh dunia ini bisa bikin negara sendiri katanya, saking banyaknya. Ini jadi benar-benar kalau seadanya nggak difikirkan sama kita-kita seperti tadi ini, Masya Allah luar biasa. Dan kita akan lanjut lagi bicara masalah tentang amalan yang berikutnya yang bisa merubah musibah menjadi berkah. Dan katanya berhubungan juga dengan video tadi nih. Dan saat ini kalau kita lihat ya, ini jarang orang yang mau melakukannya. Mungkin karena ada keraguan atau mungkin ada ketakutan dan bagaimana. Apabila mau melakukan ini banyak syarat yang harus diperhatikan. Nah mungkin amalan apa sih? Mohon izin penjelasannya kepada guru kita Ustadz Hilman nih, mohon izin silakan. Baik, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, mohon izin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan selanjutnya yang bisa merubah musibah menjadi berkah adalah menyayangi, menyantuni, merawat dan mengangkat anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah." Aku bersama orang yang mengurus anak yatim, yang merawat anak yatim, nanti di surga seperti ini. Sampai Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Begitu dekatnya orang yang mengurus anak yatim, yang sayang kepada anak yatim kelak di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kita menyaksikan tayangan video, boleh jadi ada di antara kita yang belum dikaruniai seorang anak dalam rumah tangganya. Maka di antara amalan yang bisa kita hadirkan adalah mengangkat seorang anak. Dan ketika kita mengangkat seorang anak, hadirkan niat terbaik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf ada juga yang berniat untuk pancingan katanya ya. Terlepas dari itu semua, sayangi mereka, rawat mereka, berikan pendidikan kepada mereka sebagaimana mereka anak kandung bagi kita sendiri gitu. Dan itu adalah amalan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika ada seorang sahabat yang mengeluhkan tentang penyakit hati dalam dirinya. Kemudian sahabat itu menuju kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya penyakit hati. Bagaimana agar hatiku menjadi lembut? Kata Nabi, datangi anak yatim, lihat mereka, usap kepalanya, maka niscaya Allah akan lembutkan hatimu. Jadi ternyata ketika kita menyayangi anak yatim, itu menghadirkan kasih sayang dari Allah kepada kita. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, maka sayangi anak yatim. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Apalagi kepada anak yatim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu siapakah yang mendustakan agama itu? Allahu Akbar, ini peringatannya. Siapakah yang mendustakan agama itu? Lanjutkan ayatnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu adalah dia yang melihat anak yatim tapi dia tidak menyantuni anak yatim. Tidak sayang kepada anak yatim. Apa kata Allah? Yukadzibu biddin. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia yang tidak mau memberi kepada fakir dan miskin. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin disayang oleh Allah, maka sayangi anak yatim. Sungguh mereka adalah anak yang istimewa, anak yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada filosofi terima kasih dalam hidup kita. Apa itu terima kasih? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung seberapa banyak yang kita kasih. Catat buat status hari ini.
Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, jadi gitu ya, bagus juga quote terakhirnya ya. Iya. Seberapa banyak yang mau kita terima. Nah ini pasti buat jamaah yang ada di rumah nih udah gak sabar ya. Banyak yang kirim pertanyaan, yang minta pertanyaannya ini segera dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja deh kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram ya. Dari @mulat.saliro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana musibah menjadi hikmah Pak? Saya masih gak percaya anak perempuan saya meninggal tepat sebulan sebelum menikah karena kecelakaan dalam perjalanan kerja. Amalan apa supaya saya bisa menebus dosa-dosa saya kepadanya dan dosa-dosa anak saya yang sudah meninggal? Selama ini saya menitipkannya sama orang tua saya. Saya hanya membiayai semua keperluannya saja. Terima kasih Ustadz. Nah ini Ustadz Maulana deh yang paling pengalaman masalah gini-gini nih. Silakan Ustadz. Masalah duka-duka ya. Masalah duka. Bismillahirrahmanirrahim. Kata menebus dosa, maaf ya Allah ya Rabb. Karena gini, ketika kita merasa anak kita sudah tidak ada, maka doakan. Tapi ketika dia hidup, karena ada beberapa yang pernah saya dengar dari tausiah dari saya Ali Jaber, luar biasa, memuji anak, jangan mencaci anak. Jadi kalau mau menebus dosa kepada anak, pujilah anak, tapi jangan pernah mencaci maki anak. Muliakanlah anak, tapi jangan engkau pernah menghina anakmu. Dan cintailah anak tanpa syarat. Nak, mau dicintai sama mama enggak? Mau dicintai sama abang enggak? Ayo belajar dulu, tanpa syarat. Kita mencintai tanpa syarat. Lalu ingat, berilah hadiah, bukan ancaman. Ketika kita mengancam anak, timbullah kebencian. Tapi ketika kita memberi hadiah, anak itu merasa senang dan merasa cinta kepada kita. Dan ingat, jangan pernah melarang, jangan. Tapi arahkan anak. Mengarahkan anak jauh lebih baik daripada kita, mohon maaf, melarang. Dan sebagai orang tua kita harus memberikan semangat, bukan menghancurkan perasaan anak dengan menghina, dengan membanding-bandingkan anak kita dengan yang lainnya. Maka kepada kita semua, sebelum itu terjadi semua, didik anak kita, bimbing anak kita, arahkan anak kita. Anak itu, aku pakai quotes juga ya. Wah iya, quotesnya apa Kita quotesnya? tunggu nih. Anak itu Bagaikan besi. bagaikan besi. Kalau dia kecil, itu kawat. Oh kawat. Masih bisa dibentuk. Masih Tapi gampang kalau dibentuk. sudah besar, itu tiang listrik. Silakan bentuk. Catat status. Iya. Luar biasa. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya deh. Terima kasih banyak tadi buat yang pertama ya. Untuk Mulat.saliro. Yang kedua dari Dianmeike.rizkina. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah banyak sekali cobaan yang sudah saya lalui selama ini. Kemudian saya mencoba untuk memperbaiki dan meningkatkan ibadah saya. Saya bertaubat karena saya berpikir tentang dosa-dosa yang selama ini sehingga Allah memberikan cobaan silih berganti. Tetapi saya merasa semakin saya memperbaiki kualitas ibadah saya, seperti cobaan itu terus datang. Sampai saat ini saya terus berusaha untuk memperbaiki ibadah saya. Memperbanyak zikir untuk menenteramkan hati dan pikiran saya yang suka sedih, ingat kesalahan dan dosa saya. Apakah ada yang salah dari ibadah saya? Mohon pencerahannya ya Ustadz. Nah ini Ustadz Syam, ini anak muda kayaknya nih. Panjang banget soalnya pertanyaannya. Masya Allah. Yang pertama adalah semakin tinggi keimanan maka berarti kita semakin kuat. Semakin kuat berarti kita semakin besar juga ujiannya. Semakin tinggi level berarti semakin tinggi juga ujiannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa kami akan meninggalkannya setelah mereka menyatakan beriman. Maksudnya adalah semakin kita menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu pula ujian akan datang. Dan ujian itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau kita memandangnya negatif, maka kita selalu merasa ujiannya berat. Kalau kita memandangnya negatif, kita selalu merasa bahwa ini adalah azab. Kalau kita memandangnya negatif, bahwa ini adalah sesuatu yang akan menyusahkan kita. Tapi kalau kita memandangnya dengan positif, selalu kita mengatakan bahwa oh ternyata Allah menyukai bahwa saya meningkatkan kualitas ibadah saya. Karena Allah menguji saya, berarti saya harus naik lagi. Allah menguji saya lagi, saya harus
harus lebih naik lagi. Karena ujian yang terberat itu dirasakan oleh para anbiya, wabil khusus ulul azmi, ya kemudian para wali Allah, kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua diuji. Kenapa Al-Qur'an isinya kisah-kisah dan kisah-kisah tersebut rata-rata tentang ujian para nabi supaya menguatkan kita semua bahwa kejadian seperti itu pasti akan terulang kembali. Maksudnya kita sebagai orang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan apa ada yang salah dengan ibadah saya, insya Allah kalau sudah sesuai dengan rukunnya, prasyaratnya, pasca syaratnya, insya Allah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Urusan diterima tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selalu ingat bahwa Allah itu melihat usaha kita. Manusia memandang hasil, tapi Allah melihat usaha daripada manusia. Masya Jadi Allah. jangan pernah menyerah untuk berusaha. Betul, ada quotes nggak? Ada quotes nggak? Quotesnya itu tadi. Oh, ada quotes itu tadi udah Coba kelewatan diulang, gitu ya? diulang. Manusia hanya menilai hasil, Uh-uh. tapi Allah menilai usaha kita. Masya Allah. Jadi Tapi kita harus gitu. katakan pasan di statut. Sang status. Wah, Ini status luar hari biasa buat mbaknya juga yang sudah melakukan dosa. Tapi saya ya. kagum loh Mas Fadli. Tadi Apa tuh? awal pertanyaan langsung Alhamdulillah saya diuji. Jadi Iya. diujinya dia Alhamdulillah karena Benar. diuji. Masya Allah. Nah selanjutnya Ustadz Maulana nih ya. Kita bicara masalah tentang amalan ya. Yang bisa merubah musibah jadi berkah yang selanjutnya kita akan bahas. Saya dapat bocoran dari teman-teman kreatif Islam itu Indah. Katanya ini berhubungan sama fitnah. Jadi kalau sampai kita nggak hati-hati melakukannya, wah jadi fitnah buat kita. Ini apa Ustadz Maulana? Sebenarnya saya mau sampaikan sekarang. Uh-uh. Tapi saya mau lihat jamaah, siapkan dulu catatan. Oh gitu ya. Ini gue cuma alasan aja kalau gitu. Bukan Ya udah, begitu. saya jawab aja ntar habis iklan gitu ngomongnya sekalian. Setelah yang satu. Setelah yang satu ini ya udah. Yang di rumah jangan kemana-mana. Siapkan catatannya tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya iyalah kalau udah dicatat nanti lupa.